Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua yang ada di dunia, terkhusus di 3 benua. Setelah kemarin Asia dan Amerika, sekarang benua Eropa, Afrika, dan juga Australia. Nah, baik, yang pertama kita akan pelajari tentang dinamika penduduk Eropa. Penduduk Eropa tahun 2015, jejatan terakhir mencapai 742 juta jiwa. Nah, laju pertumbuhan di sini cukup rendah, hanya 0,2% per tahun. Ini menandakan benua yang cukup maju, karena ciri khas benua yang maju tentunya dengan pertumbuhan penduduk yang cukup rendah. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah, di konsentrasinya ada di kota-kota besar, seperti di Amsterdam, Brussels, London, Madrid, maupun Warsawa. Nah, yang merah ini di peta ini adalah kota-kota dengan penduduk yang cukup padat, atau juga yang warna biru. Ini contohnya di London di Inggris, Madrid ibu kota di Spanyol, ini Paris di Perancis. Itu adalah kota-kota dengan pusat jumlah penduduk yang cukup banyak. Nah, penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan juga tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi antaranya negara-negara besar yang sudah sering kita kenal. Ada Inggris, ada Jerman, ada Perancis, dan juga ada Spanyol. Ini juga negara-negara dengan kualitas sepak bola yang cukup mumpuni, atau juga pernah menjuarai beberapa kejuaraan seperti Piala Dunia maupun Euro. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, maupun Bulgaria. Nah, di sini ada beberapa dibedakan menjadi beberapa poin. Ada ras dan juga ciri fisiknya dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama bangsa Nordik, ciri khas rambut pirang, mata biru. Ini ada di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu di negara-negara seperti Norwegia, Denmark, Belanda, Swedia. Ini cerminan dari bangsa Nordik dengan ciri khas rambut pirang, mata biru, dan seterusnya. Yang kedua ada bangsa Alpen. Ini ciri khasnya rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan seterusnya. Ini ada di beberapa wilayah seperti Swiss, Polandia, Austria. Nah, ini cerminan dari penduduk di bangsa Alpen. Nah, ciri khasnya dengan domba ini di Swiss. Yang ketiga ada bangsa Mediteran. Ciri khasnya seperti ini, rambut hitam, mata hitam, badan, dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Ini di kawasan seperti Portugis dan juga Spanyol. Nah, ini contohnya bangsa Mediteran. Yang keempat bangsa Slavia. Ini ada beberapa Eropa Timur seperti Bulgaria, Serbia. Ini cerminannya. Yang terakhir ada bangsa Dinarik, memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, ini percontohannya bangsa Dinarik. Nah, untuk agama di Eropa ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Katolik Roma, ini ada di Perancis, Spanyol, Portugal, dan Italia. Ada Kristen Protestan, ada di Inggris, Scotland, ada di Jerman bagian utara. Ada juga Kristen Ortodoks, ada di Rusia, Ukraina, Belarusia, dan juga Yunani. Ya, ada juga Yahudi, ini ada di Rusia paling banyak, dan Islam ada di beberapa negara seperti Bosnia, Albania, Jerman, Prancis, dan Belanda. Nah, sumber budaya Eropa adalah tentunya bangsa Yunani dan juga bangsa Romawi sebagai bangsa yang cukup panjang usianya, paling terkenal dengan bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filsafat. Ini legenda filsafat. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, dan yang ketiga ada Aristoteles. Jadi Socrates adalah gurunya, dan mempunyai murid Plato. Plato mempunyai murid Aristoteles. Jadi ini adalah jalinan antara guru dan murid, dan semuanya adalah filsuf. Nah, itu cukup terkenal di Eropa, tentunya dari Yunani. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk bahasa, tentunya di benua Eropa, bahasa internasional tentu bahasa Inggris. Nah, pusatnya semua hampir bisa menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi ada juga bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa negara tertentu yang dipakai di negara masing-masing. Contohnya ada bahasa Rusia, ada bahasa Jerman, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Portugis, ada bahasa Perancis, ada bahasa Belanda. Nah, ini bahasa-bahasa yang cukup terkenal yang sering dipelajari juga di Indonesia, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berangkat kuliah di beberapa negara ini tentunya harus mempelajari bahasa ini. Seperti contohnya Habibie tentunya bisa bahasa Jerman karena
kuliahnya di Jerman dan mempelajari ilmu teknologi di Jerman. Nah, ini peta dari sebaran bahasa-bahasa di Eropa. Tentunya yang paling dominan adalah bahasa Inggris. Nah, ini contohnya di sini. Dan bahasa-bahasa negara masing-masing seperti Prancis, Spanyol, dan juga Jerman. Nah, itu untuk Eropa. Selanjutnya kita beralih ke benua Afrika. Nah, untuk benua Afrika, ini penduduknya di data tahun 2015 mencapai 1.171.000.000 jiwa, jadi cukup banyak. Nah, laju pertumbuhannya juga sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Ini salah satu peta yang menunjukkan kepadatan penduduk di benua Afrika. Salah satunya ada di ini Johannesburg di Afrika Selatan. Ini cukup padat penduduknya. Nah, ini benua Afrika termasuk benua yang kualitas penduduknya rendah atau cukup rendah. Nah, kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Yang tinggi ada di dua negara, yaitu di Aljazair dan juga di Tunisia. Yang sedang ada di Mesir, negaranya Muhammad Salah, dan juga di Afrika Selatan dan juga Namibia. Kualitas penduduk rendah diantaranya dari Sudan, Ethiopia, Kenya, dan juga Chad. Nah, ini beberapa negara, jadi relatif lebih banyak di strata rendah atau kualitas penduduknya rendah. Nah, penduduk di sana dijuluki sebagai penduduk negro atau kulit hitam. Nah, karena penduduknya mayoritas berkulit hitam, maka benua ini dijuluki sebagai benua hitam. Nah, di sini dibagi ada dua, yakni Negro Sudan dan juga Negro Bantu. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah ras Negro. Ini di sebelah selatan Gurun Sahara, contohnya ada suku Masai, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Ada ras Kaukasoid, ini keturunan Arab yang mendiami di Afrika Utara. Ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu bangsa Semit, bangsa yang cukup terkenal, dan juga suku bangsa Hamid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid, ini keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang terakhir ada suku pribumi, ini penduduk asli, banyak tinggal di daerah pedalaman seperti suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman, dan suku Hottentot. Dan di sini ini adalah Nelson Mandela, adalah dulu pejuang apartheid ras kulit hitam yang memperjuangkan agar tidak didiskriminasi. Namanya Nelson Mandela. Ini adalah dulu adalah presiden Afrika Selatan, dan juga ini adalah Obama, presiden Amerika yang juga keturunan Afrika. Nah, di benua Afrika, agama Islam menjadi agama yang cukup dominan. Ini terutama di kawasan Afrika Barat dan Utara. Nah, sedangkan di kawasan Afrika Selatan, di sini yang cukup banyak adalah pemeluk agama Kristen. Ini lebih banyak daripada agama Islam dan Hindu. Di Afrika Tengah ada kepercayaan atau animisme, memuja benda-benda. Adapun di kawasan Afrika Timur juga masih ada penganut agama Islam dan juga kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yakni ada Yahudi dan juga Katolik Roma. Nah, untuk budaya di Afrika ada beberapa, yakni dalam wujud seni, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada dua contoh. Ini yang bagian A adalah tari domba. Ini adalah tari yang diperuntukkan bagi gadis atau bagi perempuan yang menjelang usia dewasa. Nah, yang di bagian B ini adalah tari limbo, tari Afrika Barat. Jadi, di sini ada semacam kayu dan penarinya harus melewati dengan cara menundukkan badannya ke belakang. Nah, filosofi dari tari limbo ini adalah kita sebagai manusia harus bisa menghadapi segala tantangan yang diperuntukkan bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi filosofinya adalah kita bisa melewati rintangan ini, berarti kita di dunia juga harus bisa melewati banyak rintangan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk bahasa di sini di benua Afrika ada 3 bahasa utama, yakni Arab di negara-negara seperti Mesir, ada juga bahasa Swahili dan juga bahasa Hausa. Jumlah bahasanya cukup banyak, mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama Afro-Asiatica, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Ini yang warna biru, yang bagian atas ini. Yang kedua Nilo-Saharan mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Ini yang warna kuning di tengah ini.
Yang ketiga ada Kongo Saharan, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1000 bahasa dengan 200 juta penutur. Niger Kongo atau Kongo Saharan ini ada yang warna merah ini. Nah, yang terakhir ada Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Ini yang warna hijau ini. Nah, itu untuk bahasa yang ada di benua Afrika. Selanjutnya kita beralih ke benua Australia. Nah, selanjutnya kita belajar tentang dinamika penduduk di benua Australia. Penduduk benua Australia tercatat di tahun 2015, data terakhir mencapai 23.900.000 jiwa. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Nah, bisa dilihat dari peta ini. Jadi yang warna-warna merah ini adalah persebaran penduduk yang cukup banyak. Jadi berada di kawasan tepi pantai. Nah, di tengah ini kosong karena di sini adalah kebanyakan adalah di wilayah gurun. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Australia merupakan negara yang juga sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat amat tinggi. Nah, salah satu indikatornya, jadi angka harapan hidupnya mencapai 82 tahun. Ini sangat tinggi dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Juga ini menunjukkan bahwa penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Nah, pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yakni mencapai 42.880 dolar. Jadi ini tinggal dikalikan aja kalau dalam bentuk rupiah, 42.880 dolar tinggal dikalikan dolar mungkin sekitar sekarang 16.000 sampai 17.000. Jadi wah, cukup banyak ini pendapatan dari penduduk di benua Australia. Nah, untuk di benua Australia, penduduknya adalah bangsa kulit putih yang dominan mencapai 92%, atau biasa disebut sebagai ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, penduduk pindahan dari Asia, ada 7%, dan juga ada suku asli yakni Aborigin, ini mencapai 1%. Nah, ini representasi dari ras Kaukasoid atau penduduk Australia yang dominan. Ini adalah tim Cahill, ini adalah sepak bola Australia yang pernah membawa Australia di Piala Dunia dan juga kapten dari timnas Australia, timnas sepak bolanya. Nah, yang di sini adalah suku asli dari Australia, yakni suku Aborigin. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di Australia ini memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku aslinya, yaitu suku Aborigin. Nah, ini dan juga penduduk Selat Torres serta budaya dari suku-suku pendatang. Nah, bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Jadi hampir seluruhnya, jadi mayoritas penduduk Australia bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, karena ini juga representasi dari negara atau benua maju, tentunya memakai bahasa internasional yakni bahasa Inggris. Untuk penduduk Australia, sebagian besar beragama Kristen, Protestan mencapai 61,2%, beragama Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan juga sejumlah agama lain. Jadi mayoritas di sini adalah penduduk dengan agama Kristen Protestan. Nah, ini adalah budaya asli dari benua Australia, yakni bumerang. Ini adalah alat atau senjata dari suku asli di sana, yakni suku Aborigin. Oke, demikian materi yang Ustaz sampaikan. Ada total 3 benua, yakni benua Eropa, Afrika, dan Australia. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, di sini Ustadz cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.